Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian kita dari buku Jalan Golongan Selamat Minhajul Firqatin Naji wa Ta'ifah Al-Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, apa-apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sudah beberapa kali pertemuan. Sudah pertemuan berapa sih? 8. Itu dari 8 dari mulai mukaddimahnya ya. Ya. Atau 8 itu aja. Yang jelas kita sudah selesaikan bagian-bagian awal dari buku ini, tetapi karena bagian awal ini kemarin kita agak rinci, apalagi ketika membahas jalan golongan selamat, ciri-cirinya. Untuk itu Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai pada bagian yang kedua dari buku ini. Dan bagian kedua itu adalah manhaj, golongan yang selamat. Ya. Tapi ini juga bisa disebut dengan ciri-cirinya. Tapi dari judul buku bagian kedua itu manhaj, jalan golongan yang selamat. Adapun bagian yang ketiga ciri-ciri golongan yang selamat. Dan insya Allah kita baca lagi dan kita berikan sedikit penjelasan. Namun ini sudah banyak pembahasan kita tentang hal ini sebelumnya. Jadi saya tidak perpanjang lagi pembahasan tentang ciri-ciri, tentang jalannya ini. Kita masuk kepada bab-bab berikutnya nanti. Tapi kita baca. Ciri-ciri golongan yang selamat. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bahagianya kita di akhirat adalah dengan selamatnya kita dari neraka dan masuknya kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang selamat dari neraka itu terbebas dari penyebab-penyebab yang menghantarkan kita ke dalam masuk ke dalam neraka. Dan penyebab itu satu, bernama kekufuran, dua, bernama kesyirikan, tiga, kemunafikan, empat, kebid'ahan, lima, kefasikan. Maka untuk itulah kita perlu mempelajari ini lebih detail. Dan terkait dalam masalah manhaj, prinsip hidup dalam beragama ini, kita sudah sama maklumi bahwa ada jalan golongan yang selamat dan ada jalan golongan yang tidak selamat. Tentu kita mau tahu mana ciri-cirinya yang selamat itu dan mana yang tidak selamat. Asy-Syaikh Hafiz rahimahullahu ta'ala pun menyebutkan golongan yang selamat ini jumlahnya sedikit di tengah banyaknya umat manusia. La ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Nabi, tuba lil ghuraba, unasun salihuna fi unasi su'in kathirin, may ya'sihim aktsaru mimman yu'tihum mimman yuti'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuntungan besar bagi orang-orang yang disebut dengan al-ghuraba, bukan gerabak, Pak.
Al-ghuraba itu adalah orang yang terasing. Terasing bukan mengasing-asingkan diri, tetapi terasing. Siapa mereka? Nabi pun sebutkan ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang saleh di lingkungan orang-orang yang banyak berbuat perangai buruk. Dia orang yang baik tapi berbuat kebaikan di tengah orang-orang yang rusak. La ilaha illallah. Mayasihim, siapapun orang yang mendurhakai mereka, yakni orang-orang yang mendurhakai mereka, aktsaru mimman yuti'uhum, banyak dari orang yang menaati mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti mereka itu lebih sedikit ketimbang orang-orang yang mengingkari mereka. Itu Nabi yang sebut, bukan kita. Itu menunjukkan bahwa golongan yang selamat itu sedikit. Dan kita sekarang coba lihat, tengok yang lantang saja Pak, yang jelas dan nyata saja. Sering saya buat contohnya itu, kalau Bapak jalan maghrib, jalan Bapak waktu maghrib, Bapak akan ketahui betapa banyak masyarakat dan manusia-manusia ini yang tidak mengindahkan salat maghrib. Apalagi kalau kita cari di masjid standarnya yang berjamaah, itu jauh lebih dahsyat lagi. Ada berapa kakak di desa kita? Ada berapa jiwa di desa kita? Maghrib yang seharusnya kita ada di rumah, mungkin kalau subuh itu mungkin masih ketiduran. Maghrib ini. Tetapi coba lihat, yang sholat itu tidak berapa orang. Padahal Nabi sebutkan aktsarus shalatin 'alal munafiqin shalatus subhi. Salat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik adalah salat subuh. Dan standarnya Nabi itu berjamaah. La ilaha illallah. Jadi orang yang salat itu jarang sekarang. Itu dari sini itu aja dan nampak nyata kita. Dan salat itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau salat sudah disepelekan, kalau salat sudah ditinggalkan, maka perbuatan keji yang lain akan dilakukan. La ilaha illallah. Nah ini Pak. Baik, poin yang kita ambil bahwa jalan golongan yang orang yang selamat itu, golongan selamat itu ciri-cirinya sedikit. Dan Allah juga menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, dalam surat Saba ayat 13. Jadi hamba yang bersyukur itu sedikit, tidak banyak. Dan Bapak kira di dunia ini agama yang paling banyak itu agama apa? Tahu Pak? Nasara. Dari total penduduk dunia ini yang paling banyak ya Nasara. Bukan orang Islam. La ilaha illallah. Belum lagi agama-agama lain. Jadi Allah pilih betul orang yang beriman. Dan dari sekian banyak orang-orang yang berKTP-kan Islam, memiliki kartu apa namanya? Ya, kartu tanda pengenal Islam. Namun sayang, yang betul-betul menjalankan ibadah salat itu hanya sekian puluh persennya pula. Dan dari sekian orang, sekian banyak yang mengerjakan salat, yang berjamaah ke masjid, itu juga sangat lebih sedikit lagi. Dan dari yang jamaah ke masjid itu yang betul-betul perhatian terhadap ilmunya salat. Karena Nabi kan sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, yakni ilmunya, tata caranya, yang betul-betul mempelajari sunnah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sungguh sangat sedikit. Maka wajar Nabi menyebutkan bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba. Islam itu awal datangnya asing, akan kembali
terasing di akhir zaman. Namun bahagialah orang-orang yang terasing bersama nur sunnah nabinya ketika itu. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hum qillatu bainan nas, mereka adalah golongan yang sedikit di antara manusia. La ilaha illallah. Tapi Nabi doakan mereka, da'a lahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Bahagialah, keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Ini bisa bermakna pernyataan atau juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Pak, ciri dari ahlus sunnah atau golongan yang selamat itu, di mana mereka selalu banyak dimusuhi oleh manusia. Dimusuhi oleh manusia. Yu'adihimul kathiru minan nas. Ya. Dan dilecehkan dengan gelar-gelar dan sebutan-sebutan yang buruk. Ya. Dan nasib mereka itu, Pak, itu seperti nasib para nabi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Ada musuhnya, yaitu syaitan-syaitan. Ya. Dari kalangan manusia itu sendiri. Coba lihat di sini, aduan syayatinal insi, musuh-musuh dari kalangan jenis manusia itu sendiri. Jadi ada syaitan yang berbentuk manusia. Wal jinni, dan jin. Nah, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nanti orang cerita, oh ini orang gawat orang. La ilaha illallah. Ada orang yang taubat, selalu belajar agama, pergi ke masjid. Cuman karena mungkin melihat jenggotnya nampak lain nih modelnya. Padahal kakek-kakek kita dulu di Nusantara ini juga berjenggot. Ya. Tapi karena melihat dia seperti itu, kita tertib. Ada opini-opini yang menyesatkan, ciri-ciri teroris itu berjenggot. Wah, itu ya gak masalah. Ya, nanti pakaiannya seperti ini, celananya juga seperti ini. Makanya ya kalau enggak pakai jubah ini kan nggak mesti. Pakai baju batik pun juga dianjurkan kok. Ini kan itu kan juga bajunya kaum kita. Tapi kadang-kadang walaupun kita bahas seperti ini, saya harus menjelaskannya timbal balik. Bapak jangan mengasing-asingkan diri. Karena ini jelas ciri-ciri disebutkan Nabi. Tapi sudahlah nanti terlihat asing di masyarakat kita, perubahan kita. Jangan semuanya total mau dirubah. Gaya pakaian kita semuanya. Ya kalau ndak mesti pakai, ndak boleh pakai jubah, itu keliru juga. Karena Nabi juga dulu pakai jubah. Tapi nggak mesti. Kalau nanti memang di tengah keluarga kita asing kali terlihat kita pakai jubah, pakai batik pun nggak apa-apa, pakai baju kemeja pun nggak apa-apa. Tapi Ustadz, itu kan nggak sesuai sunnah Nabi. Ntar dulu, itu pembahasannya panjang. Nabi pakai jubah itu karena jubah itu baju kaumnya. Orang zaman itu orang pakai jubah. Bahkan Nabi pakai sorban dengan lilitan panjang itu karena memang pakaiannya seperti itu. Zaman mereka, ketika nanti mereka pergi berdagang di tengah gurun pasir, padang pasir, mereka mungkin kedinginan. Mereka mungkin apa? Mereka berdebu. Itu jubah, kain sorban itu bermanfaat buat mereka. Terkait hal ini pembahasannya tidak di sini Pak ya. Saya ada kajian di Taluk Kuantan itu Usluddus Sunnah Imam Ahmad. Itu saya jelaskan ta'rifu ittiba'i sunnah. Ittiba'u sunnah, ta'rifu wa qawaiduha wa dhawabituha. Di sini saya jelaskan dengan sedikit detail lah ya.
mengikuti sunnah. Definisinya, qawaid dan dhawabitnya. Nah, seperti apa? Karena mengikuti sunnah itu seperti apa rinciannya? Nah, memang saya nggak bahas ini sekarang ya. Nah, saya kalau nggak uraikan seperti ini, saya mengajarkan bapak-bapak dan teman-teman kadang-kadang itu mengasing-asingkan diri, ini yang juga para ulama kita selalu ingatkan. Nah, tapi memang Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan agamanya, golongan selamat yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya di akhir zaman, ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang akan terasing. Ngapain jauh-jauh ke sini kok ngaji, ceramah? Kan asing itu ya. Ngapain? Ya, dari desa tetangga malah. Nah, itu. Udah azan ya? Ntar ya. Baik, kita selesaikan bab ini dulu. Rasulullah SAW menjelaskan ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta. Nabi aja gelari sahirun majnun, tukang sihir yang gila. Terus kita, makanya kalau digelari kita nanti be katanya, jenggotmu udah nanti Idul Adha potong ya, gak apa-apa, itu menikmati apa namanya, menikmati ujian hidup, ujian agama. Ya, kadang kan orang bilang Pak begini, rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Betul juga. Tapi ada lagi yang bilang perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan di kemudian hari. Sepakat? Betul Pak? Saya tidak sepakat. Masa perjuangan kita hari ini kebahagiaannya di kemudian hari, terlalu lama baru bahagia. Makanya saya selalu bilang perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan sekarang juga dan akan menambah kebahagiaan di kemudian hari. Jadi pejuang itu jalan hidupnya selalu bahagia. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang berjuang itu adalah orang-orang yang berjihad untuk ilmu, untuk amal. Hidup itu bahagia. Jadi dalam proses perjuangan amal saleh, dakwah itu kita juga ada bahagia. Monggo Mas. Nah, jadi tapi kita jangan pernah berkhayal kita tidak akan diejek orang atau dihinakan orang. Nabi aja digituin. Bahkan di saat yang sama Nabi diakui orang yang paling baik. Ketika Nabi pergi hijrah itu Pak, mereka orang-orang jahiliyah itu, ternyata Nabi kan pergi hijrahnya lagi. Nabi titipkan kepada sahabatnya ada uang-uang yang diamanahi orang kepada beliau. Dan itu dikembalikan lagi kepada orang-orang Mekah. Kenapa? Karena menurut orang Mekah tempat menyimpan uang terbaik di zaman itu adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, walaupun dia tidak beriman, kan hebat itu. Di saat Nabi karakternya, kebaikannya, amanahnya, akhlaknya luar biasa diakui oleh mereka orang-orang kufar, Nabi tetap digelari dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Ya. Jadi digelari dengan tukang sihir, lagi pendusta, itu la ilaha illallah. Sahirun kadzdzab, tukang sihir lagi pembohong. Nah, kan bahaya itu. Padahal sebelumnya mereka memberi julukan Nabi itu as-sadiqul amin. Nabi itu ya orang yang jujur lagi terpercaya. Baik. Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ini terakhir dalam poin ini, rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, mereka adalah hum as-salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti golongan orang-orang salaf. Sekali lagi Pak, salaf itu jangan sampai salah makhraj. Salaf, gigi atas ini bertemu dengan gigi bibir bagian bawah, bukan salaf.
Kalau itu pakai nosip itu. Itu obat apa? Obat gatal. Tapi ini obat kurap juga. Tapi kurapnya beda, bukan penyakit kulit, penyakit apa? Rohani. Ya. Salaf. Apa artinya? Generasi terdahulu. Siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan yang mengikuti generasi salaf itu disebut dengan salafiyun. Nah, inilah kata para ulama kita, pengikut generasi terdahulu. Nah, baik. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wa kullu man masya ala tariqati as-salafis salih. Dan setiap orang yang berjalan di atas metode beragama, sikap beragama, prinsip beragama generasi salaf yang saleh. Apa salaf tadi? Bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab. Terdahulu, generasi terdahulu. Siapakah mereka? Ar-rasulu was-sahabatu wa kullu man sara ala minhaji. Siapa? Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. La ilaha illallah. Dan ini adalah sebagian dari manhaj dan ciri golongan yang selamat. Nah, dan pada pasal berikutnya akan dibahas tentang nanti akidahnya seperti apa, ya. Dan kita semoga termasuk golongan yang selamat ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita azan dulu, nanti kita sambung lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah, Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Tabarakar Rahman. Sekarang kita masuki bagian yang keempat dari kitab ini dengan judul Man hiya at-ta'ifah al-mansurah. Siapakah kelompok yang mendapatkan pertolongan itu? Jadi ada orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dunia hingga akhirat. Siapakah mereka? Asy-Syaikh mengatakan untuk mendapatkan jawaban ini, siapa golongan yang selamat yang diberikan pertolongan oleh Allah? Maka coba kita lihat bagaimana Nabi mengatakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang senantiasa mereka memperjuangkan kebenaran, menampakkan kebenaran, berada di atas hak kebenaran, dan mereka memperjuangkan itu. Dan kebenaran itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu, maka jangan kamu gentar. Mereka tidak gentar, mereka tidak ragu. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah. Rawahu Muslim. Jadi mereka tidak takut, tidak gentar. Darah. Ini kan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan sebelumnya ada banyak juga saya jelaskan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis. Dan ini penting juga kita pahami, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Kata Nabi, jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Negeri Syam itu apa saja, Pak? Yang Bapak ketahui, Pak? Syria, Lebanon, Yordan, satu lagi, Palestina. Ya, ini negeri Syam. Sekarang tengah diobok-obok negeri kaum muslimin ini oleh negara-negara kufar, al-Yahud. La ilaha illallah. Lalu Nabi menyebutkan, dan senantiasa ada kelompok umatku yang mendapat pertolongan.
tidaklah memudaratkan mereka, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka, yang menghinakan mereka sehingga datang hari kiamat. Jadi mereka istiqomah di atas agama ini, tidak gentar ketika orang-orang menghinakan mereka, tidak memandang, tidak mempedulikan mereka. Nah, walaupun hanya mereka mungkin beberapa orang di satu tempat. Karena al-jamaah di sini kan Nabi menyebutkan 73 golongan umat ini terpecah belah dan 72-nya terancam dengan neraka. Satu golongan yang selamat, siapakah mereka? Adalah al-jamaah. Dan di antara tafsir al-jamaah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka, yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi jamaahnya bukan jamaah masjid, tapi jamaah para sahabat, yakni pemahaman mereka, keyakinan mereka, akidah mereka sesuai dengan jamaah para sahabat. Walaupun tidak cocok dengan jamaah masjidnya. Makanya kita menyambungkan pemikiran kita dengan pemikiran para sahabat. Menyambungkan kerut kening kita dengan kerut keningnya para sahabat. Menyambungkan perjuangan kita dengan perjuangan para sahabat untuk agama Allah ini. Baik. Yang ketiga, Syekh menyebutkan di sini qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak, hum indi ashabul hadis. Siapakah golongan Taifah al-Mansur, golongan yang selamat yang mendapatkan pertolongan? Mereka adalah ashabul hadis. Itu dia ashabul hadis. Ashab itu adalah orang-orang yang mengikuti hadis atau sunnah. Jadi Pak, begini, kami selalu sebutkan bahwa kadang kitab-kitab yang kita pelajari hari ini alhamdulillah isinya hadis, ayat Al-Quran, tapi dituduh dengan tuduhan sesat. Mungkin dengan keyakinan itu sesat, itu Wahabi produk Yahudi, atau macam-macam tuduhannya. Padahal isi akidah, isi kitab yang kita pelajari itu Quran, hadis. Dan Nabi sebutkan, kutinggalkan kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, sekali-kali takkan sesat kalian selama-lamanya. Namun manakala kita tengok kitab-kitab orang yang mencela kita, kadang isi kitabnya itu bisa dihitung dengan jari hadisnya. Kalau tidak percaya, Bapak silakan mampir lipat kain, biasa tunjukkan ini kitabnya. Saya tengok berapa hadisnya. Ini menuduh. Jadi di fakta itu terbalik sekarang, atau memutarbalikkan fakta. Mereka memutarbalikkan fakta. Yang tidak ada hadisnya disebut ahlus sunnah, sementara yang banyak hadisnya disebut tidak ahlus sunnah. Sekarang coba kita tengok kitabnya, sunnahnya yang banyak yang mana? Sunnah itu kan hadis. Jadi alhamdulillah kitab-kitab kita tidak sunyi, tidak kurang dari memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan kata al-Imam al-Bukhari juga, wa qala al-Bukhari qala Ali bin al-Madini hum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Ibnu Mubarak menyebutkan ashabul hadis dan Imam Ibnu al-Madini juga menyebutkan ashabul hadis. Bahkan lebih tegas Imam Ahmad menjelaskan, in lam takun hadhihi ta'ifa al-mansura ashabul hadis fala adri man hum. Jika sekiranya Taifah al-Mansura, golongan selamat yang akan mendapatkan pertolongan Allah, itu bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Artinya memang betul-betul ini dia golongannya. Alhamdulillah. Ya. Gimana ashabul hadis? Golongan ahli hadis yang betul-betul mengamalkan hadis, bukan ahli hadis sejatinya ahli hadas. Hadis Nabi disampaikan tapi tidak diamalkan, tidak diyakini sebagaimana murid-murid Nabi meyakini. Baik. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah taala ikhatibul Imam Ahmad. Berkata Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan kepada Imam Ahmad, kata beliau, antum a'lamu bil hadis minni. Kamu nih Ahmad lebih berilmu tentang hadis daripada diriku.
fa idza ja'akumul hadis sahihan, apabila datang kepadamu hadis yang sahih, fa'limuni bihi, ajarkan aku hadis itu, hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijaziyan am kufiyan aw basriyan, sawa'un kana hijaziyan am kufiyan aw basriyan. Baik, kata Imam Syafi'i, ajarkan hadis itu kepadaku, aku akan berpendapat dengannya sekalipun dia datang dari negeri Hijaz ataupun dari Kufah ataupun dari Basrah. Itu prinsip al-Imam Syafi'i. Makanya kita berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nampaklah bahwa orang-orang yang akan ditolong Allah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ini. Ini prinsipnya imam, para ulama generasi terdahulu, Imam Ibnu Barak, Imam Ibnu Ali Madini. Ini ulama-ulama besar al-hadis. Imam Syafi'i, dan kita kan pengikut setianya Imam Syafi'i. Nah, kemudian Syekh melanjutkan rahimahullahu taala, inna alal hadis, sesungguhnya alal hadis, ya, dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dan peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Jadi orang-orang yang ditolong Allah itu adalah alus sunnah, al hadis, yang memang banyak mengkaji hadis. Yang banyak mengkaji kitab-kitab sunnah ini. Bukan kitab-kitab yang sunyi dari hadis, tidak. Silahkan. Apa lihat, nampak nih. Baik. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka tidak fanatik terhadap pendapat tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tersebut, mereka hanya fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul yang hanya menjadi uswatun hasanah itu. Para ulama mengajarkan kita, tapi ketika mereka salah, para ulama mengajarkan kita tidak ikuti kesalahan mereka. Berbeda halnya dengan golongan ahli hadis, yang tidak golongan ahli hadis, yakni yang tidak berpegang teguh dengan hadis. Ya. Mereka fanatik terhadap imam-imam mereka. Padahal imam itu melarang hal tersebut. Sebagaimana ahli hadis fanatik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidaklah mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan dari golongan yang selamat. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya yang sangat bagus sekali, ya, yang berjudul Syaraf Ashabul Hadis, menulis, jika sahibur ra'i, jika orang-orang yang ahli pemikiran, yakni yang tidak berpegang teguh dengan hadis, disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan selain sunnah itu. Kalau ashabur ra'i, mereka orang-orang ahli pemikiran itu, belajar sunnah, ada cukup bagi mereka sunnah ini, dah cukup hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyebutkan, da'uni matar, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan buat kalian. Segala sesuatu yang akan memasukkan kita ke dalam sorga dan yang menjauhkan kita dalam neraka, sungguh aku telah ajarkan kepada kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dah cukup, kita tidak butuh pada yang lain. Sebab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, sifat-sifat Rabbul Alamin, berita sifat sorga dan neraka, apa yang disediakan Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang ingkar, ya, dan ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi, berita-berita orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang mengena, pendapat-pendapat para ahli fikih, khutbah-khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya. Di dalam hadis juga terdapat tafsir Al-Qur'anil Azim, kabar dan peringatan yang begitu bijaksana, pendapat-pendapat sahabat yang tentang berbagai hukum yang terpelihara. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat. Dengan mereka, setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhluknya, perantara antara Nabi dan umatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan hadis nabinya,
cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup. Nabi dah jamin. Bahkan nanti Pak, orang-orang yang rajin mendengarkan hadis Nabi itu mendapatkan doa Nabi. Naddarallahu mra'an sami'a minna maqalati. Semoga Allah membaguskan wajah orang yang senantiasa mendengarkan hadisku. Dia dengar, dia hafal, dia sampaikan pula. Allah, Rasul mendoakan akan membaguskan wajah orang tersebut. Nabi doakan agar orang itu mendapatkan nikmat saja dunia hingga akhirat. Allahu Akbar. Itu doa Nabi. Makanya nanti nampak dia. Ciri-ciri golongan yang selamat itu yaitu. Makanya kadang kita kasihan di tengah-tengah masyarakat kita nanti kalau giliran undang ustadz yang ceramah yang paling enak itu apa? Yang lucunya banyak, yang lawaknya mantap, ngetop. Kalau perlu yang nyanyi-nyanyi, yang bisa bikin jamaah itu mantap ustadznya, happy. La ilaha illallah. Ceritanya apa? Cerita aja. Bisa kita kumpulkan itu. Nanti kita tengok hadisnya dalam ceramahnya itu tidak nyampe 5. Kan bisa dihitung dengan sebelah jari namanya itu. La ilaha illallah. Bahkan bikin ketawa-ketawa. Bahkan Nabi mendoakan celaka bagi orang-orang yang berbicara, yang dia berbohong untuk membuat orang tertawa. Allahul musta'an. Tapi amplopnya besar itu Pak. Itu dia. Kan enak juga itu. Iya, kalau begitu ya pandangannya pandangan duniawi. La ilaha illallah. Tetapi begitulah di akhir zaman yang di antara yang ditakutkan Nabi itu adalah orang-orang yang tidak berilmu tapi berfatwa, berceramah di mana-mana. Dan di akhir zaman itu akan terjadi hal seperti itu. Nanti kalian akan ada masanya kata Nabi di mana zamannya adalah banyak para khutbahnya, sedikit para ahli ilmunya. La ilaha illallah. Maka ketika itu terjadi, ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri di zaman itu lebih baik, dalam hadis Tabrani, lebih baik daripada hanya sibuk diri dengan beramal doang tanpa ilmu. Itu hadis Tabrani itu Nabi menyebutkan bahwa akan datang nanti suatu masa di mana banyak orang-orang yang ahli ceramah. Ya. Jago Pak, dia LC langsung ceramah doang. Nah, tapi LC-nya LC doang. bukan dari Mesir kuliahnya, LC langsung ceramah. Nanti cerita lucu-lucu. Bisa senang ngajak orang. Akhirnya ilmu yang diajarkan ya motivasi aja. Dia memang agama nih motivasi, tetapi motivasi aja nggak mungkin. Diajarkan mana? Kan setelah kita termotivasi, mana yang benar itu? Mana hukum syariat itu? Itu dia. Kadang kasihannya undang ustadz dari apa? Dari provinsi lain, dari pulau lain. Itu biayanya nggak sedikit itu Pak. Sebulan sebelum itu udah buat proposal itu. La ilaha illallah. Tidak cukup biaya 5 jutaan. Kalau di Teran apalagi mungkin ya. Kan besar-besar biasanya. Nah. Tapi di sinilah kita perlu renungi. Maka kalau demikian gimana ceritanya supaya masyarakat kita bisa ditolong Allah? Kondisinya juga seperti itu, tidak berubah-ubah. Acaranya jadi seremonial. Itu yang paling membuat saya banyak termenung. Acaranya seremonial saja. Nanti tampilkan anak-anak pidato, nanti tampilkan ibu-ibu rebanahan. Ya habis begitu aja. Berubah nanti sholat juga, masjid juga kayak gitu. Satu hari dulu dilipat kain itu Pak, ustaz-ustaz kan pada ngumpul. Ustaz-ustaz bilang begini, ustaz di P2A namanya, ya gini, kata ustaz begini. Gimana ya caranya supaya jemaah kita ini berubah katanya. Jemaah masyarakat nih mau ke masjid ini. Artinya kan problem yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat oleh ustaz-ustaz.
oleh dai-dai. Saya ngomong begini waktu itu. Sebenarnya kata saya, yang paling pentingnya kita ini dulu. Sebab kalau kita reda ini berapa orang ketika itu ada 80-an orang, Pak. Kita ini para dai yang ada di Jawal Khatib ini, saya bilang, mengajak istri kita, mengajak anak kita untuk taat agama ini, mengajak anak-anak kita, keluarga kita ke masjid. Itu nanti berapa banyak ini? 80. Terbawa aja 3, 8 kali 3 ada berapa? Udah 240. Luar biasa. Tetapi sayang, kitanya nggak berpikir begitu. Bahkan dulu ada seorang dokter, waktu itu kami pelatihan, itu dia bilang begini, itu jemaah saya, teman jemaah di masjid dia itu mendata ustadz-ustadz yang tidak pergi ke masjid. Wah, bayangkan tuh, ustadz-ustadznya juga nggak ke masjid. Kalaulah khotib-khotib itu ke masjid, aman itu. Anak keluarganya juga ke masjid, itu banyak itu. Tapi begitulah dunia, dunia. Allahul musta'an. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ini sampai jam berapa? Sudah jam 7.50. Udah jam 9. Kurang 15. Baik. Ini jamnya mati. Nanti orang rekamannya dengar kiranya iya pula. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, jika sadar pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadis. Jadi dulu begini, seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ghafarallahu lahu. Beliau di akhir hayatnya itu memegang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dia di dadanya, demikian diceritakan. Dan beliau ya terjadi penyesalan dalam dirinya, tidak menyebutkan diri dengan hadis, tapi menyebutkan diri dengan ilmu kalam dan juga dengan dengan ilmu fikih. Ya. Sebenarnya beliau juga ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyesal ketika beliau tidak ahli dalam hadis. Semoga Allah Ta'ala ampuni beliau, merahmati beliau, ya, dengan segala kekeliruan dan kehilafannya. Itu juga jadi pelajaran bagi kita, bahwa memang para ulama itu, ternyata itu beliau menyadari lagi di akhir hayatnya butuh hadis. Nah, dengan belajar hadis itu seakan-akan tampak deh. Ini contoh-contoh. Di Masjid Ubay bin Ka'ab itu di Pekanbaru, saya ada ngisi kajian Syama'ilun Nabi, tentang ciri-ciri fisik Nabi, kepribadian Nabi, akhlak Nabi, dan semuanya tentang Nabi. Itu Pak, mulai dari ciri fisik Nabi, mata kulit Nabi seperti ini, rambut Nabi begini, tinggi Nabi seperti ini, semuanya tentang ciri fisik Nabi. Barulah di situ terasa riwayat-riwayat diceritakan oleh Menteri. Barulah seakan-akan tampak oleh hati kita, begini tuh Nabi. Nanti jangan sampai kita bermimpi, mimpi apa? Tadi malam saya mimpi berjumpa Nabi pakai sorban, jenggotnya udah putih, kasih nasihat sama saya. Nabi itu jenggotnya enggak lebih dari 20. Bahkan ada riwayat lagi 14. Jenggotnya yang putih maksud saya. Jenggotnya yang putih, bukan jenggotnya. Ini jenggotnya udah putih. Padahal Nabi jenggotnya enggak banyak, putih semua maksud saya. Orang mimpi begitu. Allahul musta'an. Baiklah. Jadi alhamdulillah Pak, kita belajar hadis ya. Bekal mereka kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah hujjah argumentasi mereka. Rasulullah SAW adalah kelompok mereka. Kepada beliau nisbat mereka. Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat selain merujuk kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyusahkan mereka, niscaya dibinasakan oleh Allah. Barang siapa yang memusuhi mereka, niscaya Allah dihinakan oleh Allah. Dan di akhir pembahasan ini, Syekh Jamil
rahimahullah taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ahlil hadis. Semoga Allah taala jadikan kita dari ahli hadis, warzuqna al-amala bihi, dan menjadikan kita, memberikan kita rizki untuk beramal dengan hadis, wa mahabbata ahlihi, dan mencintai ahlinya, wa munasaratal amilina bihi, dan menolong orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang realnya kita ini seperti apa? Pertanyaannya, di rumah kita kitab apa sih yang sudah ada? Buku apa sih yang sudah ada dari hadis-hadis Nabi? Pak, kalau dulu mereka para sahabat bisa bersahabat dengan fisiknya Nabi, kita tidak jumpa Nabi, maka bersahabatlah dengan nafas-nafasnya Nabi. Kata para ulama, nafasnya Nabi itu ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak, Abdullah bin Umar itu, beliau kalau jalan kadang jalan nih, beliau lewat di jalan itu, beliau ke tengah. Kalau beliau kadang melewati satu pohon, beliau merunduk. Kenapa? Beliau teringat Nabi. Dulu Nabi kalau lewat sini, beliau Nabi agak sedikit merunduk. Karena ada dahan ya. Ada dahan, tentu merunduk. Dan kadang Nabi dulu kalau lewat di sini, beliau Nabi agak ke tengah. Mungkin ada sesuatu gitu ya. Teringatlah Abdullah bin Umar apa yang dulu pernah dilakukannya, dikerjakannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar, kasih sayang mereka kepada Nabi, kecintaan mereka kepada Nabi. Sekarang kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang ya maka tak cinta. Orang kalau udah cinta tuh, siang terbayang-bayang, malam masuk mimpi. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi menulis kitab Syama'ilun Nabi itu, bab pertamanya adalah ciri fisik Nabi, bab terakhirnya adalah bermimpi dengan Nabi. Biar nanti mimpinya sesuai dengan ciri fisik Nabi yang ada dalam hadis itu. Sekarang Pak, hati kita di dunia kita memiliki hati ini cuma satu. Betul ya? Ada orang punya hati dua? Hah? Gak ada. Hati kita cuma satu. Dalam hati yang satu ini tidak akan berkumpul dua cinta yang sejajar seiring bersamaan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak. Kalau cinta dunia kita lebih banyak, akhirat kita pasti berkurang, Pak. Kalau cinta akhirat kita lebih banyak, cinta dunia kita akan berkurang. Sekarang cintaan hati kita di mana? Man humani la yashba'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang takkan pernah kenyang-kenyang. Tak kenyang-kenyang. Tidak akan pernah kenyang-kenyang. Siapa mereka? Talibud dunia wa talibul ilm. Pencinta dunia, pencari dunia, dan pencari ilmu. Pencari ilmu itu Pak, tidak akan pernah kenyang-kenyang. Bahkan semakin menuntut ilmu, kata Al-Imam Sya'bi, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 tingkatan. Man dakhala syibral awal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertama dia sombong, tong kosong nyaring bunyi. Tapi kalau masuk dia tingkatan kedua dia tawadhu. Bahkan ketika dia masuk tingkatan ketiga, man dakhala syibral tsalits alima annahu la ya'lamu syai'a. Niscaya dia mengerti bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. La ilaha illallah. Terus menggali ilmu. Sekarang hausnya kita di mana? Tidak kenyang-kenyangnya kita di mana? Pada ilmu atau dunia? Allahumma musta'an. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu hadis. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Yang Nabi tinggalkan adalah ilmu. Makanya Nabi menyebutkan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Allahu Akbar. Siapa yang mengambil bagi ilmu yang banyak, nanti dia mengambil bagian warisan Nabi yang banyak. Ambillah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu Pak, di zaman yang hari ini mudah menuntut ilmu ini, buat planning, buat program hidup kita, mesti
mesti setiap hari kita mendengarkan hadis-hadis Nabi. Mesti setiap hari kita mendengarkan kalam Allah. Pagi, siang, MP3, kajian, ceramah, atau baca buku. Kalau enggak Pak, diri kita nih akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau enggak kita sibukkan diri kitanya dengan yang baik, dengan ilmu, dengan amal, dengan kebaikan, diri kita akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang buruk. Jangan kasih kesempatan dia. Ketika dia mulai menyibukkan kita dengan hal-hal yang apa? Hal-hal yang buruk. Rubah ya. Jangan sampai. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup kita ini adalah jalan yang telah nyata. Allah memberikan kita dua jalan, ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik, tapi Allah telah jelaskan kepada kita ini jalan yang benar. Maka untuk itu kita harus selamatkan diri kita. Untuk selamat ini kita ternyata juga butuh Pak selamat untuk kawan kita Pak. Butuh komunitas maksud saya. Payah Pak. Diri kita ini memang butuh kawan. Saya Pak, saya rasanya kalau tidak ada kawan, down gitu Pak. Rusak. Kalau nggak ada guru mengingatkan kita, memang jatuh gitu Pak. Dan manusia ini adalah setiap masa itu ada likulli syuratin fatrah. Setiap masa itu ada masa-masa semangatnya dan ada juga masa futurnya. Lemah semangat. Bayangkan. Jadi ketika lemah semangat itu kita butuh Pak. Butuh siapa? Butuh guru. Nah, itu saya cari lagi itu. Saya cari kajian-kajian ceramah guru-guru saya. Atau kadang-kadang langsung berdiskusi, berdialog. Bapak bayangkan ya. Dan bagi saya pribadi ini Pak ya, kenal lemahnya iman saya. Saya tidak cukup hanya dengar ceramah begitu saja, kajian umum begitu saja. Saya butuh guru langsung. Kadang saya ditelepon guru-guru kita sekian lama, bahkan kadang berjam-jam berdialog, berdiskusi, mendapatkan nasihat. Itulah hidup. Makanya ketika Rasul menyebutkan hak seorang muslim atas muslim yang lain, ada 6. Yang pertama adalah izastan sahaka fansahu. Yang bukan yang pertama itu ya. Hakul muslimi ala muslimi situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6 perkara. Ya. Dan di antaranya adalah izastan sahaka fansahu. Apabila dia minta nasihat, maka berikan dia nasihat. Hidup ini butuh nasihat, Pak. Kita butuh kawan, butuh sahabat. Siapa sahabat kita? Siapa kawan kita? Makanya saya mengingatkan diri saya dan antum bersama di sini, perjuangan kita seharusnya bukan hanya perjuangan menghadirkan kajian tauhid, kajian sunnah, kajian Islam, tidak. Tapi perjuangan kita adalah perjuangan menghadirkan lingkungan tauhid, lingkungan Islam, lingkungan sunnah. Barulah kita bisa berubah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala bi'ah salafiyah. Lingkungan yang tidak telawuth, yang tidak tercemari, tidak terkotori. Maka Pak, saya melihat memang adanya pesantren, adanya masjid, ada komunitas ke orang-orang yang soleh, untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, itu Pak, kebutuhannya hati kita untuk itu bagaikan ikan yang butuh terhadap air. Bahkan Pak, afwan, dulu itu ma'ruf ya, kita kadang memandang begini, hidup di luar lingkungan yang tidak lingkungan Islami itu Pak, bagai hidup di tengah hutan. Kalau tidak kita makan binatang. Kalau tidak binatang makan kita makan binatang. Perlu diulang Pak. Hidup yang tidak di lingkungan Islami itu Pak. Hidup yang di lingkungan yang rusak itu bagai hidup di tengah hutan. Kalau tidak binatang makan kita pula makan binatang. Tak ada kan dimakan lagi. Makan binatang. Begitulah ilustrasinya ketika kita tidak berada di lingkungan yang baik-baik.
Maka untuk itu cari lingkungan yang baik, cari komunitas yang baik, kawan yang akan mengingatkan kita, lingkungan yang akan mengingatkan kita, berjuang untuk itu tuh. Kalau membuat apa ya, membuat rumah kita bisa Pak dengan uang yang sedemikian besar, padahal itu membuat nyamannya fisik kita, lebih dominan begitu ya. Maka seharusnya yang membuat berkahnya rumah kita itu berawal dari hati kita yang dekat dengan Allah, itu harus jauh lebih kita upayakan. Kita upayakan, kita berjuang. Apalagi kita punya anak, punya istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kalau kita saja yang taat, Pak, kita saja yang baik, istri kita belum, anak kita belum, itu sebetnya minta ampun itu. Galaunya minta ampun. Maka perjuangan kita bukan hanya camkan kata-kata saya ini. Perjuangan kita bukan tidak cukup hanya menghadirkan kajian tauhid, kajian Islam, kajian sunnah, tapi perjuangan kita adalah menghadirkan lingkungan ahli tauhid, menghadirkan lingkungan sunnah, lingkungan Islami, lingkungan yang tidak tercemari oleh penyakit-penyakit yang akan merusak akidah dan akhlak kita dan generasi-generasi kita. Wallahu taala alam bissawab. Untuk itu mudah-mudahan bermanfaat, dan alhamdulillah sudah selesai bagian yang keempat. Insyaallah pertemuan yang akan datang bagian kelima, dan insyaallah bagian kelima ini nanti mulai masuk ke pembahasan aqsamut tauhid, jadi pembagian tauhid insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita cukupkan. Cukup Pak ya? Kalau kajian kayak gini nggak banyak pertanyaannya, kalau fikih baru banyak. Ya, nggak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.